Puji Bapak Yahweh, kita buka Kisah Rasul pasal 3 ya. Kita akan baca ayat 1 sampai 10. Kisah para Rasul pasal 3 ayat 1 sampai 10, dan kita akan baca semua ayatnya bersama. Sebagaimana tertulis di depannya, kita baca bersama 3-4. Adapun Petrus dan Yohanes pada waktu itu naik ke bait suci pada jam doa, yaitu jam ke-9. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya, sedang digotong. Yaitulah yang mereka letakkan setiap hari di pintu bait suci yang disebut pintu elok, untuk meminta sedekah dari mereka yang masuk ke dalam bait suci. Ketika dia melihat Petrus dan Yohanes akan segera masuk ke dalam bait suci, dia pun memohon untuk memperoleh sedekah. Dan bersama Yohanes sambil menatap kepadanya, Petrus berkata, "Pandanglah kepada kami." Dan orang itu menatap kepada mereka sambil berharap akan menerima sesuatu dari mereka. Namun Petrus berkata, "Perak dan emas tidak ada padaku, tetapi apa yang aku miliki, inilah yang aku berikan kepadamu. Dalam nama Yeshua Masih orang Nazaret itu, bangkit dan berjalanlah." Dan seraya memeganginya dengan tangan kanan, dia membantunya berdiri, dan seketika itu juga kaki dan pergelangannya dikuatkan. Dan dengan melompat ia berdiri dan terus berjalan dan masuk bersama mereka ke dalam bait suci, sambil berjalan dan melompat-lompat dan memuji Elohim. Dan segenap rakyat itu melihat ia yang tengah berjalan dan memuji Elohim. Mereka pun mengenalinya bahwa dia inilah yang demi sedekah biasa duduk meminta sedekah di pintu elok gerbang bait suci. Nah, mereka dipenuhi dengan rasa takjub dan rasa kagum atas apa yang telah terjadi padanya. Amin. Silakan duduk. Puji Bapak Yahweh, kita bersyukur ya. Saya percaya cerita ini seringkali kita dengar ya. Teristimewa kata-kata Petrus itu, emas dan perak kami tidak punya, tetapi apa yang kami miliki, itulah yang akan diberikan ya. Dan kita mengucap syukur kalau saudara perhatikan baik-baik ya. Coba kita baca sedikit ya, kita baca dalam terjemahan yang lain ini. Kita baca ayat kedua ya. Ayat kedua. Dan ada seorang pria yang lumpuh sejak dari kandungan ibunya. Coba kita lihat bahasa Inggris ya. And a certain man lame from his mother's womb. Ya. Sebenarnya ini sih agak aneh ya. Kenapa agak aneh? Lo masih dalam kandungan kau udah lumpuh. Bisa nggak Pak? Ya, itu kan tahunya setelah keluar baru ketahuan dia lumpuh. Tapi ya itu ada sesuatu yang ya buat saya ya itu memang rahasia-rahasia yang memang ya oleh kasih kemurahan Tuhan kita boleh mengetahuinya ya. Artinya sejak dalam kandungan ya, dengan teknologi sekarang kan bisa dilihat ya situasi kondisi bayi dalam kandungan ibunya. Jadi bisa terlihat bahwa anak ini entahkah lahir cacat atau tidak ya. Dan biasanya ya kan itu kan dalam teknologi sekarang ya bisa terlihat ya. Ya kita bisa mengartikan hal seperti itu. Artinya Tuhan juga memperlihatkan kepada kita
bahwa teknologi yang ada sekarang ini yang bisa melihat di dalam kandungan dulu sudah ada 2000 tahun yang lalu ya. Dan hal-hal yang coba kita teliti ya. Karena memang orang ini ya kalau saya boleh katakan ya nggak mungkin bayi ditaruh di, artinya keluar dari kandungan terus ditaruh di pintu bait suci kan nggak mungkin. Tapi ya pasti dia ditaruh di bait suci ya mungkin setelah umur tertentu ya, mungkin setelah 10 tahun ya. Dan ya berdasarkan firman Tuhan artinya memang dia dari sejak kecil tidak bisa berjalan ya. Tetapi yang kita lihat zamannya dia ini kan zaman Yesua. Lo Yesua kan setiap hari ada di bait suci. Betul nggak? Ya. Kenapa orang ini kok nggak dilihat sama dia? Kenapa orang ini sama sekali Tuhan tidak tergerak untuk menjamah dan menyembuhkan dia? Ya. Yesua berkata, ya, beberapa ayat firman Tuhan menyatakan, aku melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Aku mengatakan apa yang aku dengar Bapa katakan, artinya Roh Kudus, ya. Nah, itu yang senantiasa ya kita kan mengikuti teladan Dia yang kudus. Karena itu saya juga senantiasa berdoa buat diriku sendiri dan buat seluruh jemaat supaya kita belajar diberi kepekaan panca indera, ya, sehingga kita dapat mempraktekkan apa yang Tuhan katakan. Aku melakukan apa yang aku lihat Roh Kudus lakukan, ya. Dan aku juga ya mengatakan apa yang aku dengar, ya. Jadi ya hal-hal seperti ini ya coba kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-5 ya. Kita baca ayat 19. Kita akan ngikutin contoh teladan Yesua. Jadi apa yang menurut kita itu baik kita lakukan, kenapa tidak? Ya. Oleh karena itu Yesua menjawab dan berkata kepada mereka, sesungguh-sungguhnya aku berkata kepadamu, putra tidak dapat melakukan apapun dari dirinya sendiri kecuali apa yang dilihat Bapa melakukannya. Karena apapun itu yang dia lakukan, seperti itu pula lah putra melakukannya. Ya, jadi ya kita belajar mencontohi apa yang Yesua lakukan. Ya, tetapi itu kan gerakan dari pribadi lepas pribadi. Nah, saya sebagai pelayan Tuhan yang hanya bisa berdoa, memohon baik bagi diri saya sendiri maupun bagi jiwa-jiwa yang memang Tuhan percayakan saya layani. Supaya kita sama-sama bertumbuh mengikuti contoh teladan yang benar. Artinya kita belajar peka supaya kita mengikuti teladan Yesua. Kita baca dari Yohanes 12. Tadi kan melakukan ya. Sekarang kita lihat dari Yohanes 12 ayat 49. Ayat Yohanes 12 ayat 49. Sebab aku tidak berbicara dari diriku sendiri, melainkan Dia yang telah mengutus aku. Bapa sendiri telah memberikan perintah kepadaku apa yang harus aku ucapkan dan apa yang harus kukatakan. Ini kan firman. Loh, kita belajar untuk memperkatakan apa yang kita dengar. Artinya telinga ini harus peka. Kita melakukan apa yang kita lihat, artinya mata ini harus peka. Ya, apa itu mustahil? Enggak, itu enggak mustahil. Karena saya percaya contohnya banyak. Para nabi itu senantiasa ketika mereka berbicara dan bertindak sesuatu, itu dia menunggu. Ya, menunggu ini boleh, apa ini sekarang sudah waktunya untuk dilakukan.
atau belum? Ya. Dan itulah yang kita coba, ya. Itu bukan sesuatu, artinya itu bukan sesuatu hal yang mustahil. Apa yang dikatakan firman, kita belajar untuk mencontohi supaya kita dapat mempraktekkannya dalam hidup. Ya, jadi berdoa, ya. Supaya kalau kita bicara cara seperti ini, ya, itu bukan kita yang bicara, tapi Tuhan yang mengatur. Apa itu mungkin? Loh, gimana sih? Ya itulah kita lihat ya, segala sesuatu kan harus ada dasarnya. Jadi saya ngomong ini juga harus ada tertulis, bukan asal ngomong. Kita lihat ya di dalam kitab Keluaran pasal ketiga, kita melihat di sana dikatakan bahwa siapa yang membuat mulut, siapa yang membuat lidah, yaitu kita baca Keluaran pasal 4 ayat ke-11. Ya. Lalu berfirmanlah Yahweh kepada siapakah yang menetapkan mulut bagi manusia? Atau siapakah yang menetapkan seseorang bisu atau tuli atau melihat atau buta? Apakah bukan aku, Yahweh? Nah sekarang pergilah dan aku ada beserta mulutmu dan akan mengajar engkau apa yang harus kau katakan. Artinya mungkin, ya, karena contohnya ada. Dan para nabi saya percaya mereka memperkatakan apa yang didengar. Ya, apa yang mereka dengar dari kata-kata, dari suara roh Bapa Yahweh. Ya. Loh, karena mereka mendengar, ya, yang kalau Tuhan yang perintahkan pasti terjadi karena dia Tuhan yang Maha Kuasa. Karena itu kita belajar ya. Belajar melatih diri kita agar kita memiliki kepekaan. Seperti Sang Juru Selamat, seperti imam besar kita yang bernama Yeshua Masiah. Karena apa yang tertulis itu adalah sesuatu yang Tuhan kehendaki kita praktekkan dalam hidup ini. Kita belajar untuk melakukan apa yang kita lihat dia lakukan. Mungkin enggak? Ya mungkin karena ada tertulis. Belajar memperkatakan apa yang kita dengar. Bisa enggak? Bisa. Karena semua tertulis. Ya, hanya masalahnya bagaimana kepekaan kita untuk melihat dan untuk mendengar. Ya, artinya telinga dan mata. Ya. Karena dua ini memang celah yang juga dimanfaatkan oleh si setan. Ya. Iman itu jatuh kan karena salah dengar. Ya. Terbujuk sama suara setan, terus kita harus bisa mempertimbangkan dengan baik, ini suara Tuhan atau ini suara setan. Ya. Segala sesuatu kita harus ingat, segala sesuatu yang bertentangan dengan firman yang lain berarti bukan dari Bapa Yahweh. Ya, lo bagaimana saya tahu? Ya baca. Bisa tanggap? Ya baca firman. Ya. Karena itu Yeshua senantiasa berkata, ada tertulis, bukan tersirat. Ya. Kalau ada orang yang mengajarkan tersirat, hati-hati. Itu tanda-tanda nabi palsu. Tanda-tanda Hamasya palsu. Yang sekarang kan mulai bermuncul. Ada tersirat. Tuhan bukan aja tertulis, tapi tersirat. Dan yang tersirat itu hanya ada di otakmu yang bobrok, yang dikuasai oleh si setan. Loh itu sekarang muncul kan. Loh kita harus hati-hati dan sayangnya banyak orang yang percaya. Kenapa percaya? Yaitu seperti pengemis tadi. Apa yang diharapkan? Dia melihat orang, dia mengharapkan sesuatu berkat. Bukan mengharapkan suatu mujizat.
Banyak orang dalam zaman sekarang ini melihat, ya, waduh, ini orang terkenal. Waduh, ini gereja yang top. Loh, bukan melihat siapa Tuhannya, tapi pribadi orangnya. Ya. Karena itu terjadi ya ketika kami melayani begitu kan. Ya ada seseorang yang mungkin dari gereja, ya memang dari gereja yang besar. Dia menderita sakit, apa yang dia teriak? Bukan teriakin Tuhan. Dia teriakin gembalanya. Dia sebut nama, dia sebut nama gembala, tolong. Dalam hati saya, ya bagaimana ini? Nah inilah tanpa disadari, seperti yang diberitakan senantiasa. Inilah roh Nikolaus. Roh yang membuat seorang manusia tanpa sadar mencuri kemuliaan Tuhan, ya, supaya jemaat yang dipercayakan kepadanya bukan percaya kepada Tuhan yang maha kuasa, tetapi percaya kepada pemimpinnya. Ya. Lo sama si orang yang lumpuh ini, dia melihat si Petrus dan si Yohanes ini, dia bukan mengharapkan kesembuhan, tetapi dia mengharapkan sesuatu materi. Ya, karena apa? Dia melihat figur orang ini, waduh, ya orang ini kelihatannya boleh. Dan inilah yang dilihat manusia pada akhir zaman. Dari gereja mana? Waduh, oh dari sini. Ya gereja kecil, ya. Gereja kecil berapa jemaat? Ya jemaatnya cuma segitu dipercaya. Padahal lupa, ya. Lupa bahwa sedikit yang terpilih, nggak banyak. Sedikit yang terpilih, ya. Dari katakan punya jemaah 1 juta, jangan-jangan yang terpilih cuma 1. Kenapa? Karena yang diikuti itu bukan firman Tuhan, tetapi yang diikuti adalah figur manusianya. Yang seringkali memberikan pengajaran-pengajaran, pengetahuan-pengetahuan palsu. Tetapi karena seringkali diberitakan berulang-ulang, sebagaimana yang seringkali dikatakan, berita-berita palsu kalau sering dinyatakan, suatu waktu akan dianggap sebagai kebenaran. Dan anak-anak Tuhan yang tidak hati-hati memakai telinganya, hati-hati dengan apa yang engkau dengar. Ya, ada tertulis, perhatikanlah. Kita lihat Ibrani pasal kedua ayat 1. Ya, Ibrani pasal kedua ayat ke-1. Ya ini kan memang kenyataan-kenyataan yang memang kita tidak dapat memungkirinya. Dan itu terjadi. Ya. Tetapi kita sebagai anak-anak Tuhan ya hati-hati. Oleh sebab itu kita seharusnya lebih lagi memberikan perhatian terhadap hal-hal yang telah didengar. Supaya kita tidak akan terhanyut. Kita coba lihat terjemahan LAI ya. LAI. Karena itu kita harus lebih teliti memperhatikan apa yang telah kita dengar. Supaya apa? Kita jangan hanyut di bawah arus. Tetapi kenyataannya apa? Karena asal dengar, ya tidak meminta telinga yang peka. Yang dapat membedakan ini suara Tuhan atau suara si setan. Oh enggak setan. Lo pelayan Tuhan sekarang banyak yang dipakai setan. Lo kan sering kali dari tempat ini saya harus berani menyatakan. Ya, kalau jemaatnya banyak, katakanlah 1 juta. Daripada setan datangin satu-satu. Lo gembalanya aja dipegang kan, cetek. Dan gembalanya mengajarkan pengetahuan yang palsu. Sekali pepatah itu, sekali keplok 1000 nyawa itu. Sekali kepalanya dipegang, berapa jemaat yang dia pegang?
Kemudian diberikan pengajaran yang palsu. Dan si jemaat karena tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh apa yang dia dengar. Sehingga dia tidak lagi meminta Roh Kudus memimpin telinganya. Ini benar suara Tuhan atau suara setan. Suara setan sama suara Tuhan itu kan mirip-mirip aja. Kenapa? Karena setan yang niru. Setan yang niru, dia mirip-mirip. Tetapi kalau kita anak-anak Tuhan yang benar-benar memperhatikan firman Tuhan, perhatikan dengan baik-baik apa yang kau dengar. Sehingga engkau tidak akan hanyut terbawa arus. Ya, antara firman yang murni dan firman yang sedikit dibelokkan, memang tipis-tipis saja bedanya. Contoh ya, Yesua sama Yesus, mirip-mirip aja. Ya, kayak mirip-mirip. Yesua, ya mirip-mirip. Ya setan itu nggak mungkin melenceng jauh, ya mirip-mirip aja. Sehingga orang yang tidak memiliki kepekaan panca indera, karena tidak mau dipimpin dan dikuasai oleh Roh Kudus, gampang tertipu. Ya. Sehingga timbullah apa yang dikatakan oleh Matius pasal 7. Tuhan, aku menyembuhkan orang sakit dalam namamu. Wah. Aku melakukan mujizat demi namamu. Apa yang Tuhan bilang? Anyah kau pembuat kejahatan. Loh itu kita harus teliti ya. Kenapa? Loh kan sekarang banyak orang berpatokan. Lihat mujizat banyak. Loh kan ada tertulis. Mujizat setan. Saya harus ingatkan kepada kita semua. Setan itu kemampuanmu melakukan mujizat belum dicabut. Dia masih bisa melanglang buana. Contohnya kan di kitab Ayub. Ketika Bapak Yahweh nanya sama si jelek ini. Dari mana aja kamu? Jalan-jalan, keliling-keliling. Ya, ketua Tuhan tanya, kamu lihat nggak Ayub? Boleh lihat dong. Ayub kan dipagari, jadi aku nggak bisa ngapa-ngapain. Lah itu jelas. Lah kita harus mengerti bahwa setan ada di mana-mana, apalagi di gereja. Saya sih ngomong belak-belakan aja. Mungkin nggak ada pendeta yang ngomong ada setan di gereja. Mungkin cuma saya doang. Enak aja. Loh di gereja banyak orang yang tidur. Di gereja banyak orang yang ngobrol. Kenapa? Karena setan sangat mengerti bahwa iman datang dari pendengaran akan firman. Loh itu yang sangat amat dia takuti. Kalau anak-anak Tuhan mendengar firman, imannya bertambah, musuhnya setan semakin banyak. Semakin diusir dia. Karena itu di tempat ini ya saya ngomong belak-belakan aja. Kalau engkau tidur di gereja ya hati-hati. Jangan-jangan engkau menjadi temannya si setan. Karena setan mau semua orang itu binasa. Sehingga dia tidak mau manusia mendengar firman. Supaya jangan imannya bertambah. Setan sangat mengerti. Ada tertulis dalam Roma 7 ayat. Roma 10 ayat 17. Iman datang dari pendengaran akan firman. Karena dia tahu. Jangan sampai orang mendengar firman yang benar. Tetapi kalau firman ini diplesetin sedikit. Waduh. Kenapa bisa diplesetin? Lah inilah yang dikatakan dari tempat ini, ada 3 roh yang merajalela pada akhir zaman. Baik itu roh Nikolaus, baik itu roh Bileam, baik itu roh Isabel. Ya, merajalela. Ya, merajalela. Apalagi sekarang ya saya sih tidak merendahkan wanita. Tapi kan sudah dibilang perempuan diam aja. Duduk manis di samping suamimu, dengar kalau ada yang kau mau tanya, tanya suamimu. Ya. Jangan mau kasih lihat aku hebat, karena itu bertentangan dengan firman. Ya. Bukan nggak boleh perempuan melayani, tetapi segala sesuatu ada posisinya. Ada bagiannya.
Ya. Loh, tapi kan itu kan pada zaman akhir ini banyak orang yang menentangnya. Apalagi seorang perempuan yang udah pintar berkhotbah bahkan melakukan mujizat. Lihat, ada mujizat. Loh, keukurannya mujizat. Ya. Dan setan sangat tahu bahwa orang sangat tertarik dengan mujizat. Karena itu jangan heran apabila nanti nabi palsu patung dia kasih nyawa. Nah, saya pernah katakan kepada kita di tempat ini dan kau yang dengar di luar, nanti dia pakai nama Yesus. Dalam nama Yesus. Patung hidup. Wah, lihat pakai nama itu. Padahal itu nama yang tidak pernah diberitakan oleh para rasul. Nama yang tidak pernah diberitakan oleh malaikat kepada Yusuf dan Maria. Tidak pernah. Tetapi itulah setan licik. Dia tahu bahwa Pilatus ini penguasa. Ya. Pilatus maksudnya sebenarnya baik. Maksudnya ya. Maksudnya baik untuk menulis 3 pemberitahuan dalam 3 bahasa. Bahasa Ibrani, bahasa Yunani, bahasa Latin. Maksudnya baik. Hanya sayangnya, kenapa nama itu kau terjemahkan? Tetapi itulah taktik daripada si jahat untuk melenyapkan nama Yahweh. Karena nama itu yang dia takuti. Ya. Nama itu yang dia takuti. Oh, buktinya saya ngusir setan pakai nama Yesus. Engkau ketipu aja. Ya. Engkau ketipu karena orang di Israel sana, kalau dia nyanyi, dia pakai bahasa Ibrani, nggak ada nama itu. Nggak ada nama itu. Ya. Nggak ada nama Yesus, yang adalah nama Yeshua. Dan inilah yang saya pernah katakan di tempat ini. Ya. Kalau dahulu baik orang-orang di Israel sana, termasuk orang-orang yang ahli-ahli kitab atau penduduk di Galilea yang berani menyatakan, tidak ada nabi yang keluar dari Galilea, baca firman Tuhan. Oh, kelihatannya kan luar biasa. Ya. Kelihatannya benar, ya. Hanya sayangnya, ya, seringkali saya katakan dari tempat ini kan, sayangnya kan dia mereka kan mengenal orang tuanya, betul nggak? Mereka mengenal orang tua daripada si Yeshua, ya. Mereka mengenal dengan benar dan bahkan ya mereka kan jelas-jelas menyatakan kita mengenal orang tuanya. Hanya masalahnya engkau kenal orang tuanya tetapi engkau tidak mengenal sungguh-sungguh. Kita baca ya. Di dalam Matius pasal ke-13. Matius pasal 13 kita baca ayat 55-56. Ya. Hal-hal seperti ini kita harus mengerti dengan benar sebagai satu landasan kehidupan kita. Karena kita harus berani menjadi saksi-saksi hidup yang menyatakan bahwa nama Yesus itu bukan nama yang dari sorga. Ya, kita baca ini ya. Bukankah dia ini anak tukang kayu? Loh, ini aja diplesetin, dicelewengin sama beberapa orang yang, wow, dia bukan tukang kayu. Ini lihat semua batu. Loh, yang cerita tour guide dipercaya. Lebih percaya tour guide daripada firman Tuhan. Dan sayangnya banyak orang yang juga percaya. Padahal dahulu zaman si Salomo baca bener-bener bait suci itu dibangun pakai batu atau pakai kayu. Dan itulah karena orang ya asal ngomong aja, asal jiplak aja. Bukankah ibunya disebut Maria, saudaranya laki-laki Yakobus dan Yoses dan Simon dan Yudas?
Dan bukankah semua saudara-saudara perempuannya ada bersama kita? Lalu dari mana semua ini baginya? Ya, kita lihat di dalam Yohanes pasal ke-7. Artinya kan di sini kan mereka kenal orang tuanya. Yohanes 7 ayat 41. Hal-hal ini seringkali diberitakan ya, karena dari tempat ini seringkali kita katakan Yesus itu bukan nama yang benar. Ya, orang lain di luar sana dengar ya, kalau saudara ditanya, saudara bisa punya jawaban yang tepat. Orang-orang lainnya berkata dia ini adalah Hamasia, ya. Namun yang lainnya berkata bukan, sebab adakah Hamasia datang dari Galilea? Bukankah kitab suci telah berkata, pakai kitab suci lagi kan, bahwa Hamasia datang dari Bani Daud dan dari Bethlehem, desa tempat Daud tinggal. Hafal kitab suci. Bapak ibunya kau kenal, kenapa kau nggak datang nanya kamu itu aslinya dari mana? Bapak ibumu, leluhurmu itu dari mana? Kalau nanya langsung kan dapat jawaban langsung. Tapi tidak ada satu ayat pun yang menyatakan orang-orang Yahudi datang. Cup, nah, banyak Ucup kan. Ucup, kamu tuh dari mana sih? Si Ucup kan. Tukang kebun saya juga namanya Ucup, cuman telinganya budak. Dulu dia udah lama sama saya, udah 20 tahun lebih ya. Mungkin hampir 30 kali. 30 tahun kerja. Dulu tuh masih belum. Kalau sekarang ini, waduh, jalan 1 meter aja kalau nggak dikeplak nggak denger dia. Karena ininya. Ya. Lah di sini kita melihat ya. Apa yang dulu ini terjadi 2000 tahun yang lalu kan ini. Sekarang ini terjadi. Sekarang nih. Lagu Ibrani dengan begitu mudahnya engkau pakai HP-mu tek-tek lagu Ibrani. Keluarlah lagu-lagu Ibrani. Dengar baik-baik. Ketika mereka nyanyi pakai bahasa Ibrani, dia pakai Yesus, dia pakai Yahshua, atau dia pakai Yeshua. Itu pun sudah dari lidah yang asli, tetap ngotot, gak percaya. Lebih percaya pengetahuan yang palsu daripada yang asli. Dan itulah yang terjadi sampai saat ini. Kenapa? Kan harus ditanya gitu. Kok mereka nggak mau dengar-dengar? Padahal jelas, ya mungkin sudah berkali-kali ke Israel kan. Tapi tetap sama aja. Loh, inilah yang saya katakan. Kalau dia itu benih dari si jahat, tidak mungkin mereka bisa menerima. Mereka dengar tetapi seperti benih yang jatuh di dalam jalanan. Tidak akan pernah berhasil. Walaupun berkali-kali mungkin tinggal di Israel sana. Tetap aja manggilnya. Ya, tidak berubah. Karena itu ya kita nggak usah heran. Jadi kalau kita punya keluarga, bahkan yang pernah ibadah di sini, terus keluar, kenapa? Tiba-tiba lu udah lahir namanya. Nama yang lama yang dia panggil. Dulu, waduh. Bahkan lonjak-lonjak nama Yahweh, nama Yeshua. Cara pemisahan Tuhan luar biasa. Ya, dengan kesadaran keluar. Ya berubah. Sama aja. Loh, gak usah heran. Hanya memang sedih ya. Sedih. Sedih kok begitu mudahnya engkau melupakan Tuhan. Tetapi kalau kita kembali, ini benih siapa? Walaupun mungkin dalam hati kita bertanya, dia ini saudaraku.
Lu ada tertulis, aku mengasihi Yakub, tetapi membenci Esau. Kok bisa? Satu bapak, satu ibu. Cuman ke atasnya kan memang Abraham. Tapi atasnya lagi ya kita nggak tahu, campur aduk semua. Dan disitulah dalam proses penyaringan semua yang benih-benih yang berasal dari si jahat. Tuhan mampu membersihkannya sampai tuntas. Karena itu bagi saudara dan saya yang ada, yang mendengar, ya, jangan kita menyangkali nama yang kudus. Ya, kan kalau berani menyatakan sama aja, berarti kan menyangkali kebenaran. Berani menyangkali kebenaran, ada resikonya, ya. Resikonya ini ya kita harus perhatikan. Kita lihat Matius pasal ke-10. Ayat ke-32 dan 33. Jadi semua orang yang mengakui aku di hadapan manusia, aku juga akan mengakui dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Siapa saja yang menyangkal aku di hadapan manusia, aku juga akan menyangkal dia di hadapan Bapakku yang di sorga. Tuhan setia sama firman-Nya. Kita belajar, ya. Belum tentu kita lebih baik dari orang yang saat ini mungkin menyangkali dia. Jangan-jangan kalau kita tidak mengajar diri kita untuk berubah, bisa-bisa nanti seperti dia gitu, sama aja. Tapi kita dengan semakin hari semakin dibawa mengerti sama kebenaran firman Tuhan yang sejati. Senantiasa kita merendahkan diri, Tuhan tolong aku. Jangan sampai aku menyangkali namamu yang kudus. Kenapa? Karena aku mau masuk sorga. Bagaimana aku mau masuk sorga yang ada dikatakan dalam kitab Wahyu pasal 19. Di sorga dinyatakan haleluya. Kita lihat Wahyu 19 ayat ke-1. Dan setelah hal-hal ini aku mendengar suara yang nyaring dari kerumunan orang banyak. Di mana? Di dalam sorga. Yang mengatakan haleluya. Keselamatan. Dan kemuliaan dan hormat. Dan kuasa ada pada Yahweh Elohim kita. Kalau tujuan sorganya, seperti yang banyak dikatakan, tujuan sorganya seperti yang tertulis dalam kitab Wahyu 19 ini. Kalau Tuhan yang kau sembah itu bukan Yahweh, jangan harap kau bisa masuk di sini. Karena haleluya itu berarti pujilah Yahweh. Lo kalau yang kau puji nama yang lain, yang tempatnya beda. Tempatnya beda, ya sorga, tapi sorganya beda. Ya, dan bukan sorga yang memberikan damai sejahtera sukacita. Sorga dalam tanda kutip ada bara api di sana, belerang. Sorga tempat yang memang kau puja-puja. Lah di sinilah kita coba belajar, ya, coba belajar. Memang bagi Tuhan, mujizat itu memang bagian daripada kehidupan Tuhan. Artinya Tuhan itu memang penuh dengan mujizat. Kita bisa hidup kenapa? Ya karena ada roh Tuhan. Kalau roh ini diambil, mati kita. Mati. Ya. Tapi kita harus belajar ya, karena saya juga berpikir banyak ya. Antara roh kehidupan dengan roh kudus yang memimpin kita. Saya percaya itu ya memang dia, Tuhan adalah roh. Tetapi kalau kita melihat dari
ketika Tuhan mau mengambil sebagian daripada roh yang dia berikan kepada Moshe, dia akan diambil sebagian. Kita sudah belajar ini. Diambil kemudian dia berikan kepada 70 orang. Yang akan membantu Moshe dalam memimpin bangsa ini. Ya. Tetapi kita harus melihat. Ya. Ya ini kan harus, memang ini apa yang tertulis dalam kitab suci ini, semuanya misteri. Karena firman Tuhan berkata, rohlah yang memberi hidup. Betul nggak? Ya kalau kemarin ada pertanyaan itu kan. Ya kita kan harus, ya itu pertanyaan memang simple. Tapi ya juga terus menerus, ya kita harus coba memeditasi. Artinya begini, setan itu hidup kan karena ada roh Tuhan di sana. Betul nggak? Karena dari Yohanes pasal 6 ayat 63, rohlah yang memberi hidup. Setan itu hidup karena ada roh Tuhan. Tetapi kelakuannya bukan berasal dari Tuhan. Ya. Nah sekarang kan menjadi pertanyaan. Setan itu kan nanti disiksa selama-lamanya kan. Kalau dia mati disiksa ya nggak ada gunanya. Artinya tetap ada roh Tuhan di sana. Tetapi itu kan menjadi ya kita hanya bisa menduga-duga aja. Apa sih yang dilakukan? Karena orang-orang yang mati ini yang tidak di dalam Tuhan. Ya. Waktu Tuhan ketika mereka mau diadili, itu kan mereka dibangkitkan lagi. Ya pasti dalam tubuh yang kita nggak tahu seperti tubuh apa. Karena mereka akan diadili kan. Betul nggak? Ini kan, ya saya juga bergumul terus ya. Karena ini suatu rahasia yang sangat besar. Yang kadang-kadang kita sendiri juga bingung, kok bisa begini sih? Ya. Tapi ya, karena saya percaya tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak dibuka. Kita lihat aja supaya contoh. Wahyu pasal 20 ayat ke-13. Laut menyerahkan mereka yang mati dari dalamnya. Karena ini mau diadili kan. Perhatikan baik-baik ya. Orang yang mati di laut. Ya. Merasakan ayat ini. Laut akan menyerahkan mereka yang mati. Apanya yang diangkat? Tubuhnya kan udah gak ada lagi. Paling tinggal tulang-tulang. Bahkan mungkin tulangnya juga udah musnah. Rohnya itu kan sudah kembali sama Tuhan. Ketika orang mati, rohnya kembali kepada Tuhan kan. Lah inilah satu misteri yang juga harus kita, bagaimana Tuhannya? Ya bisa aja ketika masalah ini akan terjadi, karena ini kan penghakiman terakhir. Roh yang di sana itu, yang sudah diambil, kan mereka mati nih. Berarti kan rohnya udah kembali. Nah mungkin aja ketika mereka mau dihakimi, dikembaliin lagi. Saat ini kita nggak tahu kebenarannya. Tapi karena dia diserahkan, lo kalau diserahkan mati mau ngapain? Berarti kan rohnya dikembalikan. Betul nggak? Ya ini kita hanya dalam penafsiran ya. Yang kebenaran juga masih tanda tanya. Tetapi karena dia dibangkitkan, berarti kan seperti dikata Yeskia, tengkorak-tengkorak disatukan kan. Kemudian diberi roh, diberikan semua hidup lagi. Apakah seperti itu setelah komplit semua, baru dihukum? Ya. Sekarang yang menjadi, ya ini kan hanya buat pengetahuan. Pengetahuan. Nanti kan mereka ini yang tidak baik akan dihukum selamanya kan. Pertanyaannya, saya menafsirkan aja. Roh Tuhan tetap ada di situ. Kenapa roh Tuhan ada di situ? Lo kalau rohnya diambil udah mati ya dibakar dia nggak terasa. Bisa tangkap nggak saudara?
Umpamanya contoh nih, setan. Kita baca ayat ke-10 dari Wahyu 20 tadi. Si setan yang menyesal mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, tempat binatang buas dan nabi palsu itu berada, dan mereka akan apa? Disiksa siang dan malam untuk selamanya. Logika nih, logika. Kalau dia sudah mati, disiksa terasa nggak dia? Nggak terasa. Bisa tangkap? Ya, mungkin memang banyak orang yang nggak pernah memperhatikan. Cuma saya baca-baca kadang-kadang, bagaimana ya Tuhan? Jadi saya menafsirkan, setan ini hidup juga karena roh Tuhan ada di situ. Jadi untuk dapat melaksanakan apa yang dikatakan bahwa si setan ini akan disiksa selama-lamanya. Berarti roh Tuhan tetap ada di sana supaya dia hidup kan. Tetapi jasmaninya itu, artinya tubuh luarnya itu, itulah yang mengalami penyiksaan. Dalam wujud apa kita juga nggak tahu, karena setan itu kan roh. Saudara nggak? Ya ini hanya sebagai pengetahuan, nanti saudara juga pikir-pikir tanya Tuhan, gimana nih Tuhan? Artinya orang-orang yang tidak diangkat, yang memang nanti dikatakan tadi masuk ke dalam penghukuman berdasarkan setelah kitab dibuka, tempatmu di sana. Mereka kan dihukum selama-lamanya. Artinya kalau dihukum itu sudah dalam keadaan mati, ya nggak rasa sakit dia. Tetapi kalau roh Tuhan tetap di sana, tetapi ya tubuhnya kita nggak tahu seperti apa, tetapi dia harus mengalami penderitaan hukuman. Loh ini satu misteri ya, satu misteri yang kadang-kadang saya sendiri berpikir, kalau orang sudah mati disiksa yang nggak ada rasanya. Saudara pernah lihat orang mati dibakar di apa namanya, di tempat pembakaran mayat? Ya, saya nggak pernah dengar tuh orang, ya karena saya pernah lihat ya. Ya waktu saya di apa namanya di Myanmar sana kan Buddha itu kan memang dibakar. Jadi beberapa kali lah saya lihat ya mereka dibakar. Nggak pernah saya dengar orang teriak-teriak di dalam itu. Kenapa? Karena dia mati kan. Jadi dibakar ya biasa aja. Ya. Artinya kalau seandainya di tempat penyiksaan itu dia dalam keadaan mati, ya nggak ada teriak-teriak. Loh artinya karena penghukuman itu harus terjadi, roh yang menghidupkan ini harus tetap ada di sana. Roh yang menghidupkan ini karena firman Tuhan kan dari Yohanes 6 ayat 63. Roh yang memberi hidup. Jadi roh itu harus ada di sana, tetapi jasmaninya ini dalam bentuk apa saya nggak tahu. Karena dia hidup, dia akan mengalami penderitaan. Karena dibakar oleh api neraka, belerang dan api sampai selamanya kan. Loh saudara bisa tangkap nggak ini? Ini saya percaya ini suatu misteri. Ya. Karena kalau orang sudah mati dibakar, ya percuma. Bisa tanggap? Dengan kata lain, neraka itu ya percuma aja. Kalau seandainya dia tidak merasakan kesakitan. Tetapi untuk merasakan kesakitan, rohnya ya dibiarin aja. Supaya dia hidup. Bisa tanggap enggak? Lah ini satu misteri yang kalau saudara pikir-pikir, tadi rumah, wah ini gembalaku ngomong ini benar enggak ya? Pikirnya baik-baik. Karena kalau namanya sudah mayat, mau ditaruh di mana, dibakar, dia nggak rasa lagi. Artinya penyiksaan yang katanya selama-lamanya itu nggak ada artinya. Tetapi Tuhan sangat punya kuasa agar orang yang selama hidupnya tidak mempergunakan hidupnya dengan baik, Tuhan punya cara untuk mereka merasakan penyiksaan selamanya.
Hanya bagaimana bentuknya, apakah roh yang memberi kehidupan ini tetap diberikan kepada mereka supaya mereka merasakan sakitnya penderitaan karena mereka salah mempergunakan selama hidup mereka di muka bumi ini bukan untuk kemuliaan Tuhan tapi kesenangan dagingnya, akhirnya mengalami penyiksaan yang kekal. Tapi saya katakan, ya, ini suatu misteri yang memang juga menjadi suatu pertanyaan yang besar. Mungkin dengan kemurahan Tuhan kita akan menyaksikannya nanti. Ya, seperti si Lazarus dengan si orang kaya ini kan. Bapak Abraham, kata si orang kaya yang ada di dalam. Dia udah mati kan? Tapi kan dia bisa ngomong, aku kepanasan. Loh kok dia bisa hidup? Loh ini firman ya. Bagaimana caranya itu suatu misteri. Karena memang kan firman Tuhan bilang. Orang ini sudah mati. Ya. Tetapi kok dia masih merasakan sakit. Betul nggak? Saudara bingung nggak? Ya saya sendiri juga kadang-kadang bingung juga. Lalu ya jelas-jelas kan. Kita lihat di dalam Lukas pasal 16. Ayat ke 22-23. Terjadilah bahwa orang miskin itu meninggal dan dia dibawa oleh para malaikat ke pangkuan Abraham. Dan orang kaya itu juga meninggal dan dikuburkan dan di alam maut. Nah, ketika mengangkat matanya sementara berada dalam siksaan. Dari jauh dia melihat Abraham dan Lazarus di pangkuannya. Sampai berteriak dia berkata, ya Bapak Abraham. Ini kan logika nih, logika. Ya, ini memang firman. Udah mati. Tapi kok bisa ngomong? Berarti di dalam roh, alam roh yang kita katakan mati, ada sesuatu misteri sehingga orang ini tetap dapat berbicara. Bagaimana ya saya nggak tahu. Ya, karena ini kan firman. Ya, ya Bapa berilah aku kemurahan sesuruh Lazarus agar dia mencupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku sebab aku sangat menderita dalam nyala api. Artinya, ya, kalau saya boleh katakan kehidupan sesudah kematian. Saya tangkap. Karena kalau dia kalau mati terus, dia nggak rasain ini api. Dia nggak rasa. Tetapi bagaimana caranya? Ya nanti kita lihat. Ya, bukan kita lihat kita ada di dalam api, enggak. Kita lihat seperti Bapak Abraham. Kita lihat, oh, ini upahmu ketika engkau tidak mempergunakan kehidupanmu dengan benar. Maka kau mengalami penyiksaan. Ya, bagaimana dia merasakan penyiksaan? Pasti saya kadang-kadang ya, karena kita kan itu misteri. Kalau saya boleh katakan kehidupan setelah kematian. Karena kalau dia setelah mati terus, dia tidak akan mengalami penyiksaan. Dia nggak rasa kan ada api. Tetapi karena dia sudah mati, kemudian dalam alam kematian dia hidup, dia akan merasakan penyiksaan. Nanti saudara pikir-pikir di rumah ini perkataan si gembala ini benar nggak? Karena ini kan terbukti ini. Si orang kaya ini sudah mati dikubur. Loh kok dia bisa merasakan penyiksaan? Berarti kan dia harus hidup. Karena kalau dia mati dia nggak mungkin merasakan penyiksaan. Artinya kita belajar di sini, walaupun kita melihat orang itu memang sudah mati secara jasmani dalam alam yang kita hidupi sekarang ini, ya itu hanya pindah aja dari alam nyata ke alam kematian, tapi tetap hidup. Supaya apa? Supaya dia mengalami kalau dia tidak hidup benar akan mengalami penyiksaan. Saya tangkap ya.
Nanti saudara pikir-pikir di rumah ini. Itu yang kita nggak tahu. Itu yang saya katakan misteri. Itulah karena itu saya katakan kehidupan setelah kematian. Ya, kenapa saya bilang hidup? Kalau dia mati terus dibakar nggak bakal terasa. Tetapi orang yang hidup benar, kehidupan yang kekal bersama Tuhan, yang dimana tidak akan kita merasakan penyiksaan. Kita sudah cukup mengalaminya sewaktu kita hidup di muka bumi ini. Karena itu hiduplah kudus dan benar, supaya nanti setelah mati, kita hidup dalam kehidupan yang penuh sukacita. Ya, tapi katanya tergantung dari usaha kita sekarang. Artinya kita berusaha, Tuhan tolong mampukan saya hidup sebagai pelaku firman. Karena itu kita diajar dan diingatkan dari tempat ini senantiasa. Belajarlah memiliki sebagaimana Yeshua, aku mengatakan apa yang aku dengar. Aku melakukan apa yang aku lihat. Roh Kudus lakukan. Nah, kita belajar. Dan saya percaya Petrus dan Yohanes, dua sisi yang berbeda dengan si orang yang lumpuh. Orang yang lumpuh berharap ada berkat jasmani. Mengharapkan sesuatu. Saya percaya dia tidak mengharapkan mujizat. Dia hanya berharap berkat secara jasmani. Karena dia melihat figur orang. Orang ini bisa jalan, sehat. Ya. Tetapi apa yang dikatakan Petrus? Emas dan perak kami tak punya. Tapi apa yang aku punya, itu yang aku berikan. Apa yang dia punya? Yang dia punya adalah kasih Tuhan. Kasih bisa memulihkan segala sesuatu. Hanya kasih yang tersembunyi ada tertulis. Nggak ada gunanya. Lebih baik teguran yang nyata-nyata. Dalam kita amsalkan, mesti kan nggak itu? Lebih baik teguran yang nyata-nyata daripada kasih yang tersembunyi. Ya. Dan Petrus dan Yohanes memperlihatkan kasih yang dinyatakan dengan iman dia memperkatakan. Karena kasih itu Tuhan. Ya. Karena itu kalau ini diperkatakan ada kuasa dalam lidah bibir kita. Semua ini diciptakan karena ada perkataan Tuhan. Jadi ini, jadi. Kalau Tuhannya diem, nggak jadi. Saudara dan saya diciptakan serupa dan segambar dengan dia. Kita belajar mempraktekkan perkatakan dengan iman. Ya, walaupun kita perkatakan dengan iman, ya tergantung dari orang yang meresponnya. Tetapi karena Tuhan pada waktu itu mau menyatakan kasih yang mula-mula melalui para rasul yang dia utus. Sehingga ketika Petrus menyatakan kami nggak punya emas dan perak. Tapi apa yang kami punya? Kami punya kasih yang berasal dari Bapa Yahweh. Ya, di dalam nama Yeshua. Bangkit berjalan. Bukan hanya bangkit dan berjalan, firman Tuhan katakan dia bantu, angkat. Menguatkan orang. Ya, kalau dikatakan hanya bangkit dan berjalan, ya mungkin gak ada respon dari orang itu. Cuman Petrus pegang tangan, dia angkat. Bertindak, orang ini harus bertindak. Pertama-tama memang harus ada pertolongan yang diulurkan dari orang yang membawa kabar yang baik ini. Ya. Dan apa yang diberikan oleh kedua rasul yang dipercayakan oleh Tuhan jauh lebih berharga dari emas dan perak. Kalau toh diberikan uang,
Mungkin hanya bisa tahan 1 hari 2 hari. Dan dia tetap nongkrong di situ mengharapkan belas kasihan Tuhan. Belas kasihan dari orang. Tapi karena dia dipulihkan kembali sehat, maka dia diberi kekuatan untuk melakukan sesuatu, untuk mendapatkan sesuatu yang dapat menghidupkan dirinya. Ya tergantung dari dia. Karena itu ada tertulis, orang yang tidak bekerja, jangan kasih makan. Karena apa? Karena bekerja itu perintah Tuhan. Tuhan menciptakan sesuatu, ada tertulis, supaya manusia mengusahakannya. Supaya manusia memeliharanya. Karena itu manusia diberikan hikmat. Bagaimana mengerjakan sesuatu, untuk menghasilkan sesuatu yang dapat menjadi berkat bagi dirinya. Karena itu ada tertulis, Tuhan benci seorang pemalas. Orang pemalas digambarkan seperti pintu. Memang jalan cuma di situ-situ aja, klak-klak. Muter-muter di situ aja. Nah, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Tuhan mau kita bergerak maju. Dengan hikmat yang Tuhan berikan, Tuhan menghendaki saudara dan saya hidup semakin hari semakin lebih baik, semakin lebih maju, semakin lebih memancarkan kemuliaan Tuhan. Tetapi itu tergantung dari setiap pribadi. Tuhan tidak, itulah bentuk kasih Tuhan. Tuhan tidak pernah memaksa. Ada orang yang sudah pasrah aja. Ya, pasrah dalam arti ya dalam tanda kutip pasrah karena malas. Ya itu beda dengan pasrah dengan bukan malas tapi pasrah kepada Tuhan. Saya bekerja ya hasilnya terserah Tuhan. Itu beda, pasrahnya beda. Pasrah positif sama pasrah negatif. Pasrah positif pokoknya aku kerja ya. Paulus berkata, aku menanam, Apolos menyiram. Tapi Tuhan yang menghidupkan. Loh kita pun harus mempunyai prinsip seperti itu. Kerja. Dengan sungguh-sungguh seperti untuk Tuhan. Bukan seperti untuk otakmu sendiri. Seperti untuk Tuhan. Kalau kita mengerjakan seperti untuk Tuhan, maka Tuhan yang akan membimbing kita. Karena tanpa kita sadari, Dia akan mencelikkan mata kita, Roh Kudus, kita melihat Roh Kudus, oh caranya gini toh. Kita melihat, kita melakukan apa yang kita lihat. Sehingga apa yang dikatakan oleh firman Tuhan, semua yang dikerjakan berhasil dan menghasilkan. Tetapi kalau sudah pasrah, aduh, ya sudah. Ya. Pasrahnya pasrah negatif. Bukan pasrah dalam pasrah positif. Pasrah positif sama pasrah negatif beda. Pasrah positif artinya menyerahkan hasilnya sama Tuhan. Artinya dia bekerja. Tetapi kalau pasrah negatif, ya terserah Tuhan lah. Tuhan kan maha kasih. Lo itu kan kayak mau nuduh Tuhan. Ya, mau nuduh Tuhan gak bisa. Ada tertulis semua Tuhan sudah siapkan. Tapi bagaimana kita mengusahakannya itu beda. Ya. Saya sangat percaya ya. Segala sesuatu yang ada di muka bumi ini pasti berguna pada akhirnya untuk manusia. Untuk manusia. Seperti yang saya pernah katakan dalam ketika kita berbicara tentang imamat pasal 11 kan. Kenapa ada makanan bersih, makanan yang tidak bersih. Dan Tuhan hanya mau kita makan yang bersih aja. Ya mungkin makanan yang tidak bersih ini juga dipakai Tuhan untuk memberkati yang lain. Yang lain dalam arti kata, umpamanya contoh. Ya. Kelinci kan nggak boleh kita makan. Rasakan firman kan. Tetapi kelinci itu makanan yang enak bagi harimau. Sedang kamu nggak? Makanan yang enak bagi harimau.
Artinya ya kelinci juga diciptakan untuk yang lain selain manusia. Kita coba berpikir positif, artinya termasuk semua tumbuh-tumbuhan. Kan belakangan ini atau akhir-akhir inilah orang baru kembali kepada pengobatan herbal. Ya. Kembali back to basic. Karena Tuhan perintahkan kepada manusia, makananmu ya kacang-kacangan, ini ya. Sebelum jatuh dalam dosa. Kan sekarang kan banyak orang manusia yang menamakan diri manusia. Saya percaya itu basicnya ke sana. Ya semua diolah dari herbal. Tidak makan daging. Supaya kelihatan daging, diciptakanlah dari kedelai segala macam. Supaya seperti daging. Artinya untuk mengelabui mata. Iya kan? Mengelabui mata manusia. Padahal itu kan mungkin dari kedelai. Diolah sedemikian rupa, kelihatan seperti daging. Jadi kalau makan ya kelihatan makan daging. Padahal ya itu makanan herbal. Kenapa? Karena manusia seringkali maunya dibohongin. Karena itu mereka menciptakan segala sesuatu supaya manusia ini kembali kepada back to basic. Tapi kita melihat di sini ya Tuhan ya setiap manusia jatuh dalam dosa kan ya boleh makan daging. Tapi kan diajarin kemarin kan ternyata daging juga hati-hati. Ya. Karena lemak dan darahnya itu nggak boleh dimakan. Tetapi kenyataannya, kalau namanya daging, ya lemak-lemak dikit nggak apa-apalah. Betul nggak? Kan susah mau misahin lemak sama daging. Lo terserah. Terserah kan? Ya. Akhirnya ya di sini ya kita juga harus belajar. Seperti yang dikatakan dalam kitab Korintus. Segala sesuatu diperbolehkan. Tetapi tidak semuanya berguna. Nah, kita belajar. Ya. Ketika kita melihat juru selamat kita, kita juga minta. Ya. Sama seperti si pengemis minta. Ya memang itu tertulis. Minta maka engkau akan dapat. Apa yang kita minta. Ya. Si pengemis minta berharap dia dapat emas dan perak. Tetapi Tuhan memberikan bukan emas dan perak. Tetapi sesuatu yang lebih berharga dari emas perak. Supaya dia dapat bekerja. Sehingga dia tidak mengandalkan dirinya kepada manusia. Tetapi kepada Tuhan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita minta sesuatu, Tuhan pasti memberikan sesuatu yang berguna bagi kita sesuai kehendaknya. Karena itu kita harus belajar apa sih kehendak Tuhan. Ya kan? Apa kehendak Tuhan? Kita lihat di dalam 1 Timotius pasal ke berapa itu? Pasal keempat. Ya kita belajar mengerti firman Tuhan gimana sih? 1 Timotius 1 Tesalonika ya. Pak 1 Timotius coba kita lihat ya. Dikatakan oleh firman Tuhan 1 Tesalonika pasal keempat. Ya. Ayat ketiga. Apa sih kehendak Tuhan? Inilah kehendak Elohim apa? Pengudusanmu supaya kamu terhindar dari percabulan. Percabulan di sini bukan saja percabulan jasmani. Percabulan adalah sesuatu kehidupan perzinahan yang melanggar firman. Artinya termasuk makan minum itu. Kita melanggar apa yang diperintahkan. Dalam pandangan Tuhan engkau berzinah. Nah Tuhan mengendaki kita kudus. Kenapa? Kan gitu. Karena Tuhan mengendaki kita suatu saat nanti bertemu dengan Dia. Tanpa kekedosan, kata kita Matius, tidak mungkin kita melihat Tuhan.
Karena itu supaya kita bisa melihat sebagaimana tertulis, kita akan melihat dia muka dengan muka. Tanpa kekudusan kita tidak mungkin melihat dia. Karena itu kita diajar dan dibentuk oleh Tuhan melalui firman-Nya. Apa yang Tuhan mau? Pengudusanmu. Bagaimana bisa kudus? Kan begitu. Kita lihat Yohanes pasal ke-17. Ayat ke-17. Kadang-kadang kan ayatnya gampang-gampang kan. Supaya kita ingat, oh ya ada ayatnya. Cuma karena nggak pernah dibaca lagi ya lupa. Akhirnya diinget-ingetin, oh iya ya ada ya. Nah. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran-Mu, firman-Mu adalah kebenaran. Apa kehendak Tuhan? Pengudusan-Mu. Bagaimana bisa kudus? Kuduskanlah dengan firman. Firman yang mana? Dari Kejadian sampai Wahyu. Baca. Ya, baca. Saya sangat percaya, ingat ya berkali-kali saya katakan, Tuhan itu setia sama firman-Nya. Engkau baca firman-Nya, kita baca firman-Nya, maka apa yang dikatakan dalam Roma pasal 10 ayat 17, iman datang dari pendengaran. Betul nggak? Ya kita lihat ya Roma pasal 10 ayat ke 17. Jadi segala sesuatu saya berusaha mengutip firman Tuhan. Karena firman itulah yang dapat merubah kehidupan kita. Iman itu dari pendengaran. Pendengaran melalui firman Elohim. Artinya kita pun harus dapat membedakan ini dari Tuhan atau ini dari setan. Segala sesuatu yang melenceng sedikit aja dari firman bukan dari Tuhan. Karena itu dikatakan dalam kitab Ibrani tadi, perhatikan baik-baik apa yang kau dengar. Salah kau dengar, bukan bertambah imanmu, justru membinasakan. Karena itu kita terus sedang belajar, ya. Belajar. Kan semua orang mau bahagia kan? Aduh, aku merindukan kebahagiaan. Saudara mau bahagia nggak? Loh, betul nggak? Ya kita lihat Wahyu pasal 1 ayat ketiga. Katanya kamu bahagia. Cuman dikasih saran sama Tuhan, ya begitu aja. Berbahagialah siapa yang membaca, siapa yang mendengar perkataan-perkataan membuat ini dan yang memelihara apa yang tertulis. Mau bahagia, bacalah firman Tuhan. Mau hidup, mau diberkati, kata Mazmur pasal 1 ayat 1, 2, 3. Ya memang ditulis dalam kitab Mazmur, berbahagialah orang yang tidak berjalan ya menurut nasihat orang fasik. Tetapi dalam terjemahan lain dikatakan, blessed, diberkatilah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Mau berkat, mau bahagia, Tuhan sudah kasih jalannya. Tapi kita lebih mendengar, wah ini rohku berbicara, ya sudah. Hati kecilku berbicara, bukan Tuhan yang berbicara. Hati kecilmu berbicara. Ya, lah kita harus, kadang-kadang kan orang bergantung, tapi hati kecilku berbicara begini, betul nggak? Lo kita jujur aja, hati kecilku berbicara begini. Pertanyaannya di hati kecilmu itu Tuhan atau pikiranmu? Jangan membodohi diri sendiri. Karena sok mengandalkan ketaatan dalam tanda kutip taat kepada firman. Padahal belum tentu itu benar-benar firman Tuhan. Karena itu dikatakan oleh firman Tuhan, ujilah segala sesuatu dan pegang yang baik. Apa yang baik? Yang baik itu pasti dari Tuhan. Bagaimana kita mengujinya? Ya baca firman. Karena itu di tempat ini senantiasa saya katakan ya, mari kita belajar, belajar, dan belajar. Kan kita mau selamat. Betul nggak?
Kita mau selamat, kita mau bahagia, kita mau diberkati. Mau semua yang baik-baik. Tetapi dikasih jalan, ini ya jalannya. Aduh susah ya, berat ya. Bagaimana ya? Lo alasan-alasan ini yang harus kita singkirkan dari dalam hidup kita. Dengan keyakinan, dengan pertolongan Roh Kudus. Tolong aku Tuhan. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Perhatikan ya. Tanpa pertolongan Roh Kudus. Roh Kudus itu roh penolong ya. Nah ini yang harus kita perhatikan baik-baik. Roh Kudus itu adalah roh penolong. Kita coba lihat ya di dalam Yohanes. Tapi terjemahan kita agak beda ya. Terjemahan King James juga agak beda. Dibandingkan dengan terjemahan NIV ya. Kalau di dalam terjemahan kita dan terjemahan King James dikatakan converter ya. Yang apa? Penghibur ya. Kita lihat di dalam kita lihat di dalam Yohanes pasal 14 ayat ke-16. Ya. Aku akan meminta kepada Bapa dan Dia akan mengaruniai kepadamu penghibur yang lain supaya Dia tinggal bersama kamu selamanya. Kita lihat dalam terjemahan King James. Terjemahan King James memang sama. And I will pray the Father and He shall give you another comforter. Tapi dalam terjemahan NIV bukan comforter, dia katakan counselor. Counseling, ya artinya yang penasehat, yang penghibur. Ya memang ramai Roh Kudus, dia senantiasa berikan yang terbaik. Dia menghibur, dia memberikan pertolongan. Ya segala sesuatu yang baik, segala sesuatu yang baik itu dari Tuhan. Nah kita belajar peka mendengar suara Roh Kudus. Ya, tanpa kepekaan daripada Roh Kudus, akan sangat sulit kita membedakan ini yang dikatakan suara hati kecilku, ini dari Tuhan atau ini dari si setan. Karena itu perhatikanlah kata Ibrani tadi, apa yang kau dengar. Jangan sampai kita hanyut terbawa arus dan ujilah segala sesuatu. Uji dalam arti, kalau kita dalam menghadapi jalan, katakanlah dua jalan. Ya, kita tidak tahu ujungnya di mana. Dua-dua. Yang ngomong sama Roh Kudus. Roh Kudus aku nggak tahu nih mana yang benar. Hanya Dia yang tahu. Karena ada tertulis kan. Kelihatannya lurus. Tapi ujungnya kepada maut. Ujungnya itu kita nggak lihat. Tetapi Roh Kudus sudah lihat. Dan kalau kita mengandalkan Dia dan berbicara dengan kerendahan hati, memohon sungguh-sungguh. Tolong Tuhan, kalau ini jalan yang katakanlah yang satu ini daripadamu, biar aku jalan. Tetapi kalau bukan, engkau tutup, jangan sampai aku jalan di sana. Dan dari situlah kita akan, saya percaya, Roh Kudus tidak akan pernah mengecewakan kita. Tetapi jangan pula kita mendukakan Roh Kudus. Kalau kita tidak pernah mendukakan Roh Kudus, percayalah Dia pun tidak akan mendukakan, apalagi mencelakai kita. Tuhan, ya, kalau si pengemis ini berharap harta secara jasmani, tetapi Tuhan memberikan jauh lebih baik dari apa yang dia harapkan. Demikian juga saudara dan saya. Ketika kita minta sesuatu, ya, mungkin yang kita minta itu loh kok tidak sesuai kehendak kita. Tapi mengucap syukurlah apapun yang kau terima. Kalau itu dari Tuhan, pasti jauh lebih baik dari apa yang tadinya kita minta. Sama seperti beggar ini kan. Dia minta duit. Tapi yang diberikan adalah kesembuhan. Ya Tuhan tahu apa yang terbaik bagi anak-anaknya. Termasuk saudara dan saya. Karena itu saudaraku yang dikasih oleh Bapa Yahweh ya. Begitu banyak rahasia firman Tuhan. Tetapi Tuhan mengendaki kita bisa mengerti, mengetahui
akan semua rahasia firman itu. Dan kita harus ingat, rahasia hanya dibuka Tuhan kepada orang yang bisa dipercaya. Dia tidak akan buka rahasia kepada orang yang tidak bisa dipercaya. Siapa yang bisa dipercaya? Orang yang sungguh-sungguh mau hidup dan berjalan dalam kebenarannya. Kita mengatakan dia Bapakku, ya. Tetapi apakah kita benar-benar hidup sebagai anak Bapa yang setia? Semua jawaban ada pada diri kita pribadi. Karena itu latih diri kita semakin hari semakin peka. Sehingga apa yang Yesus katakan, aku melakukan apa yang aku lihat Bapa lakukan. Aku mengatakan apa yang aku dengar Bapa katakan. Dan Bapa sudah memberikan kepada kita masing-masing Roh Kudus, Roh Penolong, Roh Penghibur. Bagaimana kita memanfaatkan kehadiran Roh itu dalam hidup kita. Kalau kita mohon pertolongan senantiasa, percayalah hidup saudara dan saya pasti berhasil dan pasti maju dan pasti juga membuat kita sukacita. Haleluya. Amin.